Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini perkenalkan saya Rona Alfiatul Zahro sebagai guru ilmu pendidikan sosial. Di sini saya akan menjelaskan salah satu materi atau salah satu bab di kelas 7 mengenai materi tentang interaksi sosial. Seperti kita ketahui bahwasannya kita sebagai makhluk sosial di setiap harinya akan melakukan yang namanya interaksi sosial. Tanpa kita sadari, kita melakukan interaksi sosial di setiap saat. Manusia hakikatnya sebagai makhluk sosial tidak akan terlepas akan dengan yang namanya interaksi sosial. Oleh karena itu, di sini saya akan membahas seputar interaksi sosial dalam kehidupan kita sebagai makhluk sosial. Ini bukan sekedar istilah, melainkan kebenaran mendasar dalam hidup kita. Sejak lahir, kita datang ke dunia ini sebagai bagian dari sebuah komunitas. Kita tidak hanya hidup untuk diri sendiri, tetapi saling bergantung satu sama lain. Bayangkan, sebuah bayi yang baru lahir, dia tidak bisa makan, berpakaian, ataupun bertahan hidup tanpa bantuan orang lain. Bahkan, dalam usia yang sangat muda, kita membutuhkan interaksi untuk bertahan hidup dan tumbuh. Hal ini menunjukkan bahwa kita, sebagai manusia, sangat membutuhkan satu sama lain. Inilah yang membuktikan bahwasannya manusia adalah seorang makhluk sosial, di mana makhluk sosial selalu membutuhkan orang lain dalam kehidupannya. Manusia tidak bisa hidup sendiri untuk bertahan hidup. Oleh karena itu, kita sebagai makhluk sosial harus meningkatkan interaksi sosial dengan baik kepada sesama manusia. Namun, kebutuhan kita bukan hanya soal fisik ataupun materi. Lebih dari itu, kita butuh keberadaan orang lain untuk alasan yang lebih dalam. Seperti untuk memahami diri sendiri, untuk merasakan empati, dan untuk merasa bahwa kita tidak sendirian. Seperti kata pepatah mengatakan bahwa tidak ada manusia yang bisa hidup sebagai pulau. Di sini pepatah mengatakan pulau adalah satu. Di sini sangat dijelaskan bahwasannya manusia tidak bisa hidup sendiri dan dalam tanda kutip manusia selalu membutuhkan orang lain di dalam kehidupannya. Seiring bertambahnya usia, kebutuhan kita akan interaksi sosial semakin kompleks. Anak-anak misalnya, belajar banyak hal dari lingkungannya melalui teman-teman. Mereka belajar berbagi, menunggu giliran, bekerja sama, dan memahami arti dari sebuah persahabatan. Di sekolah, mereka bertemu dengan orang dari latar belakang yang berbeda-beda, yang mengajarkan mereka untuk menghargai sebuah perbedaan. Semua ini membentuk kepribadian mereka di masa yang akan datang. Ketika kita tumbuh dewasa dan memasuki dunia kerja, interaksi sosial tetap menjadi faktor penting dalam kehidupan kita. Di tempat kerja, kita tidak hanya bekerja untuk diri sendiri. Kita menjadi bagian dari tim, bersama-sama mencapai tujuan bersama. Dalam situasi ini, kita belajar tentang kerjasama, komunikasi, dan saling menghargai peran satu dengan yang lainnya. Terkadang, kita mungkin merasa lebih nyaman sendiri, menghindari interaksi sosial. Ini normal saja, karena sebagai manusia ada kalanya kita butuh waktu sendiri. Namun, kita juga perlu ingat bahwa kebahagiaan kita sebagai manusia dalam jangka panjang seringkali datang dari ikatan yang kita bentuk dengan orang lain. Penelitian bahkan menunjukkan bahwa hubungan sosial yang kuat akan berdampak positif bagi kesehatan mental dan fisik seseorang. Sebenarnya, interaksi sosial bukan hanya soal bertemu orang atau berbicara dengan orang lain. Interaksi ini juga bisa terjadi dalam bentuk yang lebih sederhana, seperti tersenyum pada orang lain, mendengarkan cerita mereka,
atau bahkan hanya menunjukkan sebuah perhatian kecil. Semua ini, meski tampak sepele, bisa memiliki dampak besar bagi orang yang menerimanya. Di dalam komunitas, kita sering membantu, berbagi, dan bekerja sama. Saat kita saling mendukung, kita menciptakan lingkungan yang lebih baik untuk semua orang. Bayangkan, bagaimana sebuah desa, kota, atau negara bisa menjadi tempat yang lebih harmonis jika setiap orang di dalamnya mau berinteraksi dan memahami satu sama lain. Pada akhirnya, menjadi manusia sosial bukan sekedar kemampuan untuk berkomunikasi atau bekerja sama saja. Lebih dari itu, ini adalah kesadaran bahwa kita adalah bagian dari jaringan besar, bahwa kita mempengaruhi dan dipengaruhi oleh orang lain di sekitar kita. Jadi, mari kita renungkan, apakah kita sudah cukup memahami pentingnya interaksi sosial dalam hidup kita? Apakah kita sudah berusaha menciptakan hubungan yang positif dengan orang-orang di sekitar kita? Ingatlah, di balik segala kesibukan dan tantangan hidup, kita semua adalah manusia sosial. Kita ada di sini bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk menjadi bagian dari kehidupan orang lain. Membentuk dunia yang lebih baik dan lebih bersahabat bagi kita semua. Oleh karena itu, di sini saya akan mengajak kepada seluruh manusia yang hakikatnya menjadi seorang makhluk sosial agar selalu meningkatkan interaksi sosial yang baik antara sesamanya. Oke, sekian penyampaian saya mengenai materi interaksi sosial. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.